Halo, Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas mengenai Financial Performance and Financial Distress. Perkenalkan, nama saya Dita Aulia, NIM 1970-19015 pada program studi Magister Ilmu Manajemen. Terima kasih kepada dosen pembimbing Ibu Profesor Dr. Isventi Sadalia SEME pada mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan. Saya akan menjelaskan tentang Financial Performance. Konsep dari Financial performance adalah aspek keuangan yang ditunjukkan dari laporan keuangan yang diukur dari kinerja keuangan perusahaan untuk membantu investor dari pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan investasi. Konsep kinerja sering dihubungkan dengan kondisi keuangan perusahaan yang berujung pada besarnya laba atau rugi yang didapatkan sesuai fungsi akuntansi keuangan. Di dalam kinerja keuangan perusahaan ada teori tentang kinerja keuangan perusahaan, yaitu sejauh mana prestasi peningkatan posisi kesehatan atau performance dari nilai perusahaan yang diukur melalui laporan keuangan, baik melalui neraca, laporan laba rugi, maupun laporan arus kas perusahaan yang dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu. Selanjutnya, ada pula pihak-pihak yang terkait dalam kinerja keuangan perusahaan, seperti kreditor perdagangan, pemegang obligasi, investor, dan juga manajemen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis kinerja keuangan. Di dalam analisis kinerja keuangan, terbagi atas laporan keuangan, seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Selanjutnya, yang kedua adalah rasio keuangan. Rasio keuangan seperti likuiditas, manajemen aset, manajemen hutang, dan profitability, dan juga rasio pasar, dan juga kebijakan dividen. Kemudian yang terakhir adalah alat ukur. Alat ukur ini seperti economic value added. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai financial distress. Financial distress adalah suatu kondisi keuangan perusahaan sedang dalam masalah, krisis, atau tidak sehat yang terjadi sebelum perusahaan mengalami kebangkrutan. Financial distress ini terjadi saat perusahaan gagal atau tidak mampu lagi memenuhi kewajiban debitur karena kekurangan atau ketidakcukupan dana untuk menjalankan atau melanjutkan usahanya. Menurut para ahli seperti Bridham dan Devs pada tahun 2003, financial distress dimulai ketika perusahaan tidak dapat memenuhi jadwal pembayaran atau ketika proyeksi arus kas mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut akan segera tidak dapat memenuhi kewajibannya. Ada beberapa jenis dari financial distress. Yang pertama adalah economic failure, yaitu suatu keadaan pendapatan perusahaan tidak dapat menutup total biaya perusahaan termasuk biaya modal. Kemudian yang kedua adalah business failure, yaitu suatu keadaan perusahaan menghentikan kegiatan operasional dengan tujuan mengurangi akibat kerugian bagi kreditur. Kemudian yang ketiga yaitu technical insolvency, yaitu suatu keadaan perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Kemudian yang keempat adalah insolvency in bankrupt, yaitu suatu keadaan nilai buku dari total kewajiban melebihi nilai pasar aset perusahaan. Kemudian yang terakhir adalah legal bankrupt, adalah suatu keadaan perusahaan dikatakan bangkrut secara hukum. Kemudian ada beberapa kategori dari financial distress. Yang pertama adalah kategori A. Kategori ini adalah kategori yang sangat tinggi dan benar-benar membahayakan. Pada kategori ini memungkinkan perusahaan menyatakan berada di posisi bangkrut atau pilot. Kemudian yang kedua adalah kategori B, yaitu kategori tinggi dan dianggap berbahaya. Pada kategori ini, perusahaan harus memikirkan berbagai solusi realistis dalam menyelamatkan berbagai aset yang dimiliki seperti sumber aset yang ingin dijual ataupun dipertahankan. Selanjutnya ada yang ketiga, kategori C. Kategori C ini adalah kategori sedang atau dianggap masih bisa menyelamatkan. Pada kategori ini, perusahaan sudah harus melakukan perombakan berbagai kebijakan dan konsep manajemen yang diterapkan sebelumnya. Kemudian yang keempat adalah kategori D atau rendah. Pada kategori ini, perusahaan dianggap hanya mengalami fluktuasi finansial temporer yang disebabkan oleh berbagai kondisi eksternal dan juga internal, termasuk layarnya, dan dilakukan keputusan yang kurang begitu tepat. Kemudian selanjutnya ada alat prediksi dalam financial distress. Itu seperti metode Z-score, model Zeta, model O-score, model Lewis-Zevsky, dan juga rasio Raman. Dengan menggunakan metode tersebut, kita dapat dengan mudah memprediksi adanya financial distress untuk periode mendatang dan mampu mengambil keputusan untuk mengeluarkan perusahaan dari ancaman kebangkrutan. Kemudian ada pula penyebab yang menyebabkan financial distress, yaitu seperti yang pertama adalah perencanaan bisnis yang buruk, yang kedua adalah permasalahan pada arus kas, yang ketiga struktur modal tidak memadai, kemudian yang keempat adalah utang yang membengkak. Selanjutnya ada pula cara mengatasi financial distress. Yang pertama adalah restrukturasi utang, yang kedua adalah reorganisasi perusahaan, yang ketiga adalah menjual sejumlah aset, dan yang keempat adalah merger.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang formula alat prediksi pada pembahasan financial distress. Yang pertama adalah metode Alman-J-Score. Metode Alman-J-Score adalah metode yang digunakan untuk menentukan apakah suatu perusahaan, terutama perusahaan manufaktur, akan mengalami kebangkrutan. Metode ini menggunakan profitabilitas, leverage, likuiditas, solvabilitas, dan juga aktivitas. Formula dari metode Alman-J-Score adalah JI sama dengan 1,2x1 ditambah 1,4x2 ditambah 3,3x3 ditambah 0,6x4 ditambah 1,0x5. Kemudian metode ini dikembangkan menjadi JI sama dengan 0,717x1 ditambah 0,847x2 ditambah 3,107x3 ditambah 0,420x4 ditambah 0,998x5. Metode Alman-J-Score ini dimana dijelaskan X1 sama dengan aktivitas lancar dikurang utang lancar dibagi total aset, X2 sama dengan laba yang ditahan dibagi total aset, X3 sama dengan laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aset, X4 sama dengan nilai pasar saham di biasa dan preferan dibagi nilai buku total utang, X5 sama dengan penjualan dibagi total aset, dan JI sama dengan nilai J-Score. Yang kedua adalah metode Gimewski S-Score. Metode ini yaitu metode prediksi yang dihasilkan oleh Gimewski pada tahun 1983 yang merupakan riset selama 20 tahun. Formula dari metode ini adalah X sama dengan 4,3 dikurang 4,5x1 ditambah 5,7x2 ditambah 0,004x3, di mana X1 sama dengan ROA, X2 sama dengan leverage, dan X3 sama dengan likuiditas. Apabila X-score lebih besar dari 0, maka perusahaan diprediksi berpotensi mengalami kebangkrutan. Sebaliknya, apabila X-score lebih kecil dari 0, maka perusahaan diprediksi berpotensi mengalami kebangkrutan. Selanjutnya saya akan membahas jurnal yang berhubungan dengan pembahasan pertama, yaitu Financial Perform. Untuk judul jurnal pertama yaitu Financial Perform and Corporate Social Responsibility Empirical Evidence from Taiwan. Ini adalah jurnal pertama. Di sini saya mereview 5 jurnal. Pertama yaitu judul jurnal Financial Perform and Corporate Social Responsibility Empirical Evidence from Taiwan, atau kinerja keuangan tanggung jawab sosial perusahaan, bukti empiris dari Taiwan. Untuk jurnal penerbit itu Asia Pacific Management Review atau Elsevier, volume 24 tahun 2019, halaman 61 sampai 71. Untuk peneliti atau penulis yaitu Lin, Fischia Hung, Yuan Chow, dan Christian Lau. Untuk literatur review, studi ini menunjukkan bahwa CSR menambah nilai kinerja pasar perusahaan. Salah satu cara untuk melihat kinerja saham perusahaan tersebut yaitu dengan memeriksa kinerja reksadana yang bertanggung jawab secara sosial. Untuk ringkasan dari jurnal ini, itu literatur menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan dalam inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan CSR. Salah satu cara secara empiris mengeksplorasi praktik CSR di negara barat atau timur adalah untuk memeriksa bagaimana anak perusahaan dari perusahaan multinasional menyelaraskan pendekatan CSR dari perusahaan orang tua mereka dengan praktik lokal di pasar negara yang berkembang. Untuk penelitian ini menggunakan data yang disediakan oleh CSR Hub meneliti pengaruh dimensi CSR pada kinerja keuangan perusahaan di Taiwan. Studi saat ini berfokus pada hubungan antara keuangan dimensi kinerja dan CSR. 3 kinerja keuangan, langkah-langkah yang digunakan termasuk pengembalian kelebihan stok, book to market ratio, dan to ratio. Untuk review jurnal yang kedua, ini adalah review jurnal yang ketiga. Selanjutnya review jurnal yang keempat dan review jurnal yang kelima. Pembahasan selanjutnya adalah jurnal yang berhubungan dengan pembahasan kedua, yaitu Financial Distress. Untuk judul jurnal yang pertama yaitu Investment Decision of Companies in Financial Distress. Di sini saya mereview 4 jurnal. Ini adalah jurnal yang kedua, yang ketiga, dan juga yang keempat. Langsung saja saya masuki untuk review jurnal. Judul yang pertama yaitu Investment Decision of Companies in Financial Distress, atau keputusan investasi perusahaan dalam kesulitan keuangan. Untuk jurnal penerbit yaitu BRQ Business Research Quarterly atau Elsevier. Untuk tahun 2015, volume 18, halaman 174 sampai 187. Penulis atau peneliti yaitu Carlos Lopez Gutierrez, Sergio Sanfilippo Azzavira, dan Begoña Torre Olmo. Untuk tujuan penelitian itu menganalisis pengaruh kesulitan keuangan pada perilaku investasi dalam perusahaan tersebut. Untuk metodologi penelitian itu estimasi data panel menggunakan Generalized Method of Moment atau sistem GMM. Untuk hasil penelitian itu, penelitian menunjukkan bahwa pengaruh financial distress pada investasi berbeda sesuai dengan peluang investasi yang tersedia di dalam perusahaan tersebut. Untuk
Untuk ringkasan dari jurnal pertama, yaitu analisis ini mencakup perusahaan dari Jerman, Kanada, Spanyol, Prancis, Italia, Inggris, dan juga Amerika Serikat. Hasil ini menunjukkan bahwa perilaku investasi tidak seragam untuk semua perusahaan dalam menghadapi kesulitan keuangan. Untuk review jurnal kedua, review jurnal ketiga, dan juga review jurnal yang keempat.